berbanding. Makanya ada sahabat sedang sholat sunat, ada sahabat sedang baca Quran, ditemui yang sedang baca Quran, suara melembutkan, hafid, karena saudara sedang salah. Ibadah saja nggak boleh mengganggu orang, ya. Nah karena itu saya berharap bagi yang merokok, tolong berhenti merokok selama di masjid. Makanya saya katakan saya hadir bukan menyenangkan Bapak Ibu, menyampaikan hak-hak yang wajib-wajib. Dan lebih dari itu. Karena itu kebenaran yang harus saya sampaikan. Karena terlepas hukum rokok haram atau halal dalam pasal itu, yang pasti asapnya mengganggu. Pasti. Kata Allah tadi tidak ada manusia yang lebih zalim daripada mereka yang mengganggu orang berzikir di rumah Allah. Itu Al-Quran itu. Maka saya paling tidak setuju Bapak kalau di masjid disediakan asap rokok. Tolong ini kebiasaan ini diubah. Berpuasa lalu selama di rumah Allah itu. Keluar silakan. Dengan dua batang meliput cukup. Tapi di rumah Allah jangan. Adabnya harus dijaga di rumah Allah. Itu Bapak ya. Karena kita para guru teladan. Yang Nabi Muhammad itu tidak banyak mengajarkan sesuatu, tapi akhlak. Maka Nabi itu orang masuk Islam berbondong-bondong bukan karena tongkat jadi ular seperti Musa, bukan karena hangus dipanggang seperti Ibrahim, bukan bisa menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa. Kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam melihat akhlak Nabi? Yang dilihat orang dari Nabi itu akhlaknya, karena akhlak itulah yang tugas pokok kenabian. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu keteladanan. Bapak Ibu melarang anak-anak merokok, kita merokok di depan anak-anak. Kan aneh itu. Kadang itu guru kok di kelas merokok. Itu bahan anak merokok ini. Keteladanan Bapak Ibu. Saya tidak melarang Bapak Ibu merokok, tapi contohkan kebaikan. Begitu ya. Ya memang begitu kan tugas kita, saling mengingatkan. Kalau kita tidak saling mengingatkan, kata Allah semua manusia merugi hidupnya. Innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam kerugian kecuali yang saling mengingatkan dalam kebenaran dalam kebaikan. Makanya saya ingatkan, saya kalau orang pasar Ibu, mungkin Pak Sobo atau Deko, tapi dia guru-guru, saya ingatkan seperti ini. Ya, karena di pundak Bapak Ibu itu beban moralnya berat. Guru kencing berdiri, murid akan kencing benar. Percayalah Bapak Ibu. Karena kita contoh dari mereka. Nah karena itu perlu dicontohkan seperti ini. Kalau datang duduk rapi, kan kita mencontoh anak kita duduk rapi. Kenapa kita tidak bisa duduk rapi? Nah itu sederhana Bapak Ibu ya. Bagaimana keteladan harus kita bangun. Nah Bapak Ibu begini. Ini sebelum ya ceramah Islam Mi'raj saya sampaikan begini. Agar Bapak Ibu tidak merasa hadir ke tempat seperti ini sebagai amal yang ringan dan kecil. Karena kadang-kadang ada kita hadir ke sini karena absen persoalannya. Itu dipotong sertifikasi. Saya kalau tidak ada absen sekarang, kalau tidak di absen yang datang, yang tidak yakin selama ini. Ini kan ada kaitannya dengan administrasi. Dia selama ini, kalau tidak ada selama ini, dia yakin saya itu. Kalau sifatnya pilihan lah, yang datang lah, yang tidak lah bebas. Tak yakin selama ini. Iya toh? Agar Bapak Ibu tidak merasa ringan datang ke tempat ini. Apa kata Nabi? Ya. Man ghassala yaumal jum'ah wa batakara wa dana wa stama'a wa amsata kana lahu li khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Nabi, bila ada orang datang ke majelis ilmu seperti kita ini, datang dia ke sini, duduk di sini, berkumpul di sini, mendengarkan kalam Allah, satu kata Nabi, catatannya ada, capek tibu, dulu tibu, waktu karab, ada adabnya itu Pak. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke majelis pengajian itu dulu tibu, karena
orang pun dengan ceramah kemudian tipu selalu rami orang tipunya nih. Dulu tipunya Pak Ibu. Capek kok cuma itu masalah apa kok selalu dekat ini Pak udah tipu. Aku salah udah capek tipu. Ikut azan kan baru tipu. Dulu tipu capek tipu. Yang kedua wadana mendaki duduk. Kan orang mendengar ceramahku jauh-jauh sikap pintu. Antara anak jauh-jauh. Kata Nabi mendaki. Itu adabnya begitu. Kalau mendaki itu keseriusan. Kalau jauh duduknya dari ustaz, dari sumber ilmu, dari guru, itu secara psikologi ada keinginan pertama mungkin kamu atau kami HP, atau mungkin kalau gitu. Kalau daki ustaz, kok kan bisa lalu-lalu atau masa melota, Pak? Maka perintah Nabi mendaki, gitu ya. Itu makanya Bapak Ibu, siapa yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, diberi pahala berkorban seekor onta. Hadis sahih. Nomor 1 pun duduknya daki kami baru siu untuk seragam itu. Yang kedua Pak Jawi, yang ketiga kambing, yang kampi ayam yang paling belakang lalu buyur. Tapi yang dapat anak yang tujuh lalu buyur tu. Ada yang kuat untuk. Apa heran Bapak Allah membawa jamaah aku kamu pernah kau seluruh pengurus masjid cuma hari Jumat itu Pak caru mau Pak orang kasar untuk aja apa sehat itu 100.000 untuk aja yang di nomor 2 50 aja nomor 3 20 aja sampai 10 di belakang tuh mau biasa serang aja abuli dia cik surang di mana tapi duduk aja yakin aku kamu masa sama aja itu untuk semua antara Allah pada daku juga untuk kata Nabi mendaki. Saya salut ke kawan-kawan salafi Pak. Coba deh kawan-kawan salafi kalau ceramah mendaki salutnya begitu Pak. Aku makanya happy berceramah di masjid ketik-ketik saya dapat. Kok masjid kadang bebo panjang demo. Kita berceramah. Tapi kalau masjid ketik ketemu pada ketik kamu baru ketik ketiknya. Akan Nabi mendaki. Yang kedua dikatakan ma istama'a mandamai elok elok. Karena orang berceramah, itu berceramah lo. Iya tuh, lah sudah ustaz berceramah dulu sudah nih. Itu ibu-ibu banyak cukup. Aku kalau berceramah kan mau tangga kan ibu ada semua. Nampak demo jamaah kok ibu-ibu yo pauta. Sampai kiamat dan lupa. Apa-apa dulu cuci, tapi salahnya ibu loh. Ibu asal dulu nak kemotan itu situ. Masya Allah itu kadang heran Pak. Ini ibu kan dari rumah berjalan berdua udah motan. Ada. Kalau ibu di masjid kurang azan dan jentawi azan motan. Beko assalamualaikum dapat zikirnya dong motan. Orang berceramah motan. Tapi beko lah pulang ceramah itu berjalan motan. Berdua di rumah. Beko lah tipu ruko pagar itu sangat jam lain. Cuci tak pulang ini juga juga ya. Yang tagar itu kebakar siap. Ibu. Lama dahan apa tidak ada tujuh masuk. Anak pula kota. Tapi ya aku Bapak Ibu, betul aku kalau ceramah lo pengalaman dulu. Aku kalau ibu-ibu aku ceramah aku mau ibu-ibu, dak kamu sapun, dak kamu tagaan. Kalau apa-apa bisa tagaan. Kalau ibu-ibu ditagaan kamu loh Pak. Kalau ditagaan Pak, kamu bibi. Mana mau lawan loh Pak. Aku tuh juga bisa kakak dong. Dan mandi di satu. Aku salah anjam sama ini. Makanya memang betul Pak menghadapi ibu dan bapak. Makanya kata Nabi begini Pak hadis kali ini. Istausun nisa'a khairan. Kalau perempuan itu berbuat salah kata Nabi, berbuat baiklah kepadanya.
Istausun nisa'a khairan, kalau dia salah, perintah Nabi berbuat baik padanya. Salah keraju orang rumah tanpa pelanjurnya. Itu perintah Nabi. Salah kerajonya bagi baju baru. Salah tu leh ganti HP yang duit. Sedang abang pion. Oh, itu salah pajak saja dari sana. Ibu kok Pak kalau salah kerajonya Pak kok tambah pelanjurnya. Besok salah kok tambah pelanjurnya. Besok kok pikir itu Pak. Nah saya udah aku salah saya. Madu itu Pak. Kalau ibu Pak dia ditambah aku bersalah panjang saya tidak bilang. Dan orang itu ada rasa malu gitu. Masalah cikgu itu orang salah aja deh. Makanya perempuan pun tidak boleh disalahkan Pak. Kalau disalahan tidak baik. Kenapa? Mereka diciptakan di tulang rusuk yang bengkok. Bila kau luruskan dia patah. Bila kau biarkan dia semakin bengkok. Tidak beda Pak. Dilurihan dia patah. Dibiarkan dia makin bengkok. Awalnya capek mati juga. Kan pilihan dulu Pak. Dilurihan awalnya salah. Di bagian awalnya salah. Apa ngare? Aku Pak udah panjang semuanya kan. Kalau preso di dunia apa Pak kan banyak nenek-nenek dan kakek-kakek gitu. Banyak nenek-nenek, kakek-kakek kepada orang lah. Sawadon 60 lebih mati deh. Dekanku balik pada. Itu waktu kami kok rambut kami dah bilang banyak. Dan stres memikirkan itu. Umuran 60 lebih mati, di mana 50 lebih mati. Jarang yang panjang-panjang, mana panjang orang tua penyomong. Satu negara yang nampak dulu. Aku menjauh dari angka, kalau lagi tiga. Marco mandangai itu. Kata Nabi begitu, kalau duduk di majlis dangai itu. Lalu nyantok. Waan saka antuk dia karena ada orang dengan ceramah aku banyak kerajaannya dan selfie dan WA dan live Facebook lah dan capek ibu mendaki duduk mendangai dengan dok tujuan dok kata Nabi apa likun kuatin yang Tuhan satu langkah kaki dari rumahnya tadi dihitung Allah ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha sama setahun salat malam, setahun puasa sunat. Hadis sahih At-Tirmizi. Ibu bapak setahun tahajud 365 malam sama selangkah kaki ke sini kan. Kadang-kadang barunya begitu makanya wah disuruh Nabi kalau mendengar ceramahku ambil jalan yang melingkar. Jadi bukan ada kaki kok tidak apainan lewat tempat. Langkah kaki banyak. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya rumahnya sekolah, jangan masuk di pintu ini, masuk di pintu sini. Yang di sini rumahnya masuk di pintu sini. Supaya langkah banyak dihitung langkah kaki. Bukan durasi ceramah, bukan ustadznya siapa, bukan materinya apa, bukan jamaahnya berapa, enggak. Langkah kaki. Itu makanya hadis Bukhari mengatakan begini. Mamin kaum ini yajlisun majlisan. Kalau ada satu kaum duduk di majlis seperti kita ini berkumpul, mereka mengingatkan dengan ayat-ayat Allah. Satu, hafat umur malaikat. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas semua dosa mereka. Hingga kalau mereka pulang, malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin. Pulanglah kalian, semua dosa kalian telah diampuni Allah. Ibu bapak yang duduk di sini semua dosanya hapus. Lunas. Kecuali hutang, kalau hutang yang Ustaz hutang patah Ustaz patah lunas. Ini kalau dengan Allah di manusia bisa selesai. Sebanyak apapun dosa Bapak Ibu dengan Allah, duduklah di majelis clear, hapus. Yang kedua kata Nabi, ghasiyat umur rahmah, dicurahkan rahmat. Dan kata Nabi, orang tidak akan masuk surga jika dengan amalnya. Tidak ada satupun manusia yang layak masuk surga dengan amalnya. Hingga saya pun kata Nabi tidak.
Kalau dengan amal tidak akan masuk surga. Dengan apa? Rahmat Allah. Itu aku rahmati doanya itu Allah maghfirlahu warhamhu. Boleh jadi dia tidak punya amal tapi bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Dan kata Nabi, ada orang dulu pernah membunuh 100 orang. Lalu dia hendak mendatangi majelis, bertanya ke guru yang di sana, ada tak pintu taubat untuknya? Sudah 100 orang dia bunuh. Di tengah jalan mati. Ribut malaikat di surga neraka, katalah ukur rumahnya dan majelis. Hitunglah kakinya. Dihitung berlebih sejengkal ke arah majelis, kata Allah bawa dia ke surga. Amalnya tidak ada. Dengan apa dia masuk surga? Rahmat Allah. Kenapa? Dia mendatangi majelis. Ibu bapak sudah sampai di sini, sudah dengar kajian. Kalau mati hari ini surga mati. Atau mudah akan mati ini juga. Kalau mati hari ini ibu bapak surga. Yang membunuh 100 orang saja belum sampai di majelis surga. Apalagi bapak udah banyak bunuh orang. Tidak hebat duduk di majelis. Hebat. Yang ketiga kata Nabi wa nazalat alaihi sakinah, diturunkan sakinah ketenangan hati. Ibu bapak kalau kacau stres, jangan sampai jalan-jalan. Sampai jalan-jalan itu makin kacau gitu. Aneh, piti-api, tulang rumah pakai cang. Ibu bapak kalau panik, stres, kacau, datanglah ke pengajian, duduk pasti dijamin Allah tenang hatinya. Saya yakin bapak ibu sekalian tenang hatinya. Itu kenapa banyak orang mendengar ceramahku tak kaluk. Orang tak kaluk itu kalau hatinya tanah. Coba Pak cari tak banyak orang tak kaluk dengan ceramahnya. Kalau tak tanah nanti dia bisa lalu, percaya orang tua. Tino bisa lalu, kok tahu hati tanah. Aku orang di rumah payah lalu peku. Pada di street bed, di kasir, mati lampu, bolak-balik, kira mati. Hai mendengar ceramah kamu saja menyanda sih atau enggak? Bisa lalu. Itu orang bisa lalu daki orang rami duduk menyanda aku mix akan campur dan penyincian lalu itu orang pilihan tuh be. Tak satu orang tuh be. Orang-orang yang dipilih Allah hatinya tenang. Tenang tuh be. Itu ngakunya besok kalau aku ceramah laki-laki rumah di masjid hadirlah bapak ibu minimal penanggung saya kasih. Kalau ceramah kan ada bayar mana gitu. Ibu bapak punya Android kan di situ di YouTube kan. Ketik lah situ saya ustaz dekat tujuh. Ya, ketik nama mau ke saya. Aduh satu cuma saja ustaz dia boleh. Tapi kalau kamu datang ke situ yang tidak ada di YouTube, yang ada di TV 1, ampunan, 2, rahmat, 3, sakinah, 4, dibanggakan di hadapan malaikat dan dihitung langkah kaki kita. Tidak rugi bapak ibu di sini. Jadi absen jadi persoalan rugi bapak ibu kalau hanya absen, kalau hanya takut tunjangan ketik. Nah, makanya bapak ibu jangan pernah merasa ini datang ke sini sesuatu yang ringan, besar nilainya. Nanti bapak ibu lihat kalau mau lihat nanti dulu. Akan terlihat pasti. Nanti baca surat Qaf. Waja'at sakratul maut bil haq, ketika sakratul maut telah datang, fakashafna anka ghita'aka, baru dibukakan Allah semua janji-janjinya. Nih yang saya janjikan tutup. Makanya ketika mati ada orang majelis serupa langsung nih janji saya. Ketika mati baca janji tuh. Ini enggak, kalau ini baca janji bebas hati orang satu. Kok nampak bahlu baca ceramah ini kok di jalan itu kembali seperti itu. Untung nampak dia bego, nampak itu. Tidak tapi dulu oleh Pak agak masalah. Dia tidak nampak kalau dengan ceramah kalau bisa menyanda lagi bisa menuju lagi bego. Itu untung nampak kalau dengan ceramah kan. Gitu ya. Nah itulah hebatnya kita hadir di majelis. Nah Bapak Ibu itu ada ceramah, ya itu mengantar baru ceramah. Gila Pak. Ya kan Islam kita cukup itu. Nanti begini lah. Aku Bapak Ibu sama dulu ceramah kok, sama sebelum aja aku jadi itu Pak, kontrak dulu. Lain kalau di Bapak Ibu mendengar ceramah sampai setengah 2 balik, boleh ya? Setengah 2 balik, setengah jam lah. Atau jam sama dia lewat 3:05, ya kan? Sama dia itu Ibu, aku ini aku panjang-panjang aku orang pegang kamar mandi, aku buat serabut ceramah, aku betong begitu. Kalau lagi orang kan gua berhenti deh. Tadi cie baru.
Kulai dah perhatiin loh. Kalau banyak orang pegang kamar mandi, lu bahasa ini mewakili perasaan orang dalam doang. Bahasa kasarnya kamu Pak Ustadz dah sakit pahui ini menangkap mandi dari itu. Kalau itu Pak, iya Pak. Orang karena pegang kamar mandi itu bukan disasa. Dia uang kan nak Ustadz tuh ha. Makanya beto menonton dua rumah, limo berarti gitu. Ya itu, gitu kok harus bijak itu. Orang kalau mencari jam udah kuat, dia bukan mencari hari itu, menyuruh berarti itu. Ya dah, orang datang ke rumah ibu, itu cuma mencari jam. Apa kasih itu? Pulang lalai, malam balik itu udah terlalu kali juga. Itu namanya bijak, halus perasaan tuh ibu. Aku kok mengecek angin posisi ada ibu. Jadi juga saya namanya di situ yang angin itu aku awi lagi minum itu masuk itu kan. Itu bijak namanya itu. Ya dah, apa tuh kalau pegang kamar mandi gue, coba. Betok mah cie baru ngambil. Jadi sampai sabade di bolimo lama ya, baiklah. Itu pecapik seperti itu. Begini Isra dan Mi'rajnya, Isra dan Mi'raj ini dua kejadian ya. Makanya pakai dan, makanya masalahnya al Isra wal Mi'raj dua peristiwa itu. Cuma di awal orang Minang di pencapik mengicip tinggal dan Isra Mi'raj panjangnya ya. Orang awal kan ngicip itu Pak. Orang Arab kaget kaget gak apa-apa. Orang awak hobi motong-motong nama Pak. Dulu orang Arab pandai gitu. Awal kan kalau orang Arab namanya Abdurrahman, orang Arab wajib memanggil utuh Abdurrahman hamba Allah. Tak boleh dikali. Apa enggak? Namun Abdurrahman panggilan Siman. Orang awak kok aneh-aneh. Namanya Muslim, orang Arab wajib panggil Muslim dan ibu itu. Itu orang awam. Jadi Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa. Isra itu berjalan malam di bumi dan itu ceritakan surah Isra dibacakan itu. Isra itu kata Sarah, Sarah itu artinya berjalan malam. Coba kode ibu namanya Sarah atau Sari itu artinya ibu bersuku berjalan malam. Arti itu ya. Tapi namanya ibu Sari atau ibu Sarah itu artinya ibu bersuku berjalan malam. Ya. Nah itu kenapa peristiwa Isra itu diceritakan di surah Isra. Subhanallah asra. Dia arti lailan apa sabi malamnya Pak? Lailan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa disebut udah tak Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Jalan malam di bumi namanya Isra. Itu satu kejadian. Mi'raj kejadian lain lagi. Mi'raj itu naik, Mi'raj itu lift. Nabi naik ke langit itu pakai lift itu. Ya, anak tangga itu bahasa Arabnya Mi'raj. Nabi dari Baitul Maqdis naik ke langit 1, 2 sampai 7, naik Sidratul Muntaha sampai ke alas ke Pola, turun lagi sampai ke Baitul Maqdis itu namanya Mi'raj yang diceritakan di surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Kata Allah, Nabi Muhammad naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Jannatul Ma'wa. Kalau Bapak mau tanya kalau Ustaz di mana surga letaknya di langit, di mana? Di samping Sidratul Muntaha. Ya dan Al-Quran sebut begitu. Makanya Nabi bercerita di malam Isra dan Mi'raj itu saya diajak ke surga. Di depan pintu surga, Jibril menunjukkan kepada sebuah tulisan yang Jibril membacakan apa tulisan itu? As-sadaqah bi asri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyar. Bersedekah nilainya 10. Menghutangi orang, meminjamkan orang nilainya 18. Itu di depan pintu surga. Artinya meminjamkan orang itu pahala itu lebih kadang pada sedekah. Bapak itu Ustaz kan meminjam sudah bayi, sedekah kan dari bayi yo. Iyo, bapak kalau sedekah orang, belum tentu jo perlu deh. Bisa jadi nyodo. Cuma dia sakit menolak ambil. Kalau nyodo datang meminjam kawat tando tasasa. Maka pahala meminjam pukul lebih banyak. Coba aku pakai buka Al-Quran. Semua ayat tentang hutang coba perhatikan. Misalnya Al-Baqarah 245. Nanti baca Al-Baqarah 245. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanah fa yudha'ifahu lahu adafan katsira. Siapa yang meminjamkan Allah, ingat, orang yang berhutang kepada kita, Allah tidak mengatakan meminjamkan orang ya. Siapa yang meminjamkan Allah? Allah yang sedang berhutang ke kita.
Allah maha kaya, tak mungkin tak bayar hutang, dan tak mungkin bayarnya sedikit. Makanya kata Allah, saya yang bayarkan dengan berlipat ganda. Yakinlah Bapak Ibu dengan janji Allah, tidak akan miskin orang yang suka menghutangi orang. Kalau tidak dibayar Ustaz, Allah yang bayarkan, itu Allah jamin. Itu ayat itu Al-Baqarah 245. Tetapi ayat pun untuk memang hutang dan untuk hutang Bapak, jangan salah paham Bapak. Ini Bapak yang hutang tuh atau ardo saya, baru hutang ibu patah Bapak. Allah yang bayar, Bapak yang bisa. Ayat 245 Al-Baqarah itu yang memberi hutang. Kalau yang berhutang Al-Baqarah 282. Kalau kau berhutang cepat bayar, antarkan ke tempat yang berhutang sesuai janji, itu aturannya. Ini yang memberi hutang. Kalau kau menghutangi orang, Allah yang berhutang, Allah yang bayarkan, dan dibayar dia, tidak apa-apa. Allah bayarkan berlipat kali. Allah maha kaya. Yakin dengan janji Allah. Itu di pintu surga dilihat Nabi. Ya. Oh, dan bau hutang ke lapangan kok begini. Abu Dhabi. Itu Isra dan Mi'raj. Nah, kita tidak bincang rinciannya. Pertanyaannya, kenapa Nabi diajak jalan-jalan? Kan Isra dan Mi'raj itu kan berjalan itu. Baik jalan di bumi maupun jalan di langit. Kenapa Nabi diajak jalan-jalan? Kenapa harus ada Isra dan Mi'raj? Kenapa? Cik baru Pak. Dia Pak tambah-tambah lo cik baru. Nah, jadi Bapak Ibu, minimal ada 3 tujuan Nabi diajak jalan-jalan. 3 tujuan. 1 tujuan hiburan, menghibur Nabi. 2 tujuan pokok nih, menjemput perintah salat. Itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi, awalu mafuridatis salat lailata usriya bi ihdana syararakan. Di malam saya di perjalanan itu diwajibkan salat, yang perintah wajibnya pertama kali kata Nabi 11 rakaat. 2 subuh, 2 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 2 isya. Itu awalnya 11 rakaat. Setelah hijrah jadi 17 kata Nabi. Zuhur 4, asar 4, isya 4. Subuh tetap 2 kata Nabi. Kenapa ada 2 Allah jadi 4, subuh tetap 2? Tutawilu fi hal qiraah, mesti dipanjangkan bacaannya. Itu aku ibu bapak kalau sembahyang subuh aja puluhan ada nama kepanjang saya ya. Panjang. Nabi kalau sembahyang subuh bebo dalam hadis Sahih Bukhari, ayat yang boleh baca itu antara 60 sampai 100 ayat 1 rakaat. Cuma kau dah lupa jadi yang subuh panjangkan bacaannya. Maghrib kenapa dah lupa jadi 4 tetap 3? Witrun nahar, itu witir siang. Jadi kita witir 2 kali, siang witir aku, maghrib, malam witir lagi, itu setelah isya sampai terbit fajar. Makanya witir siang itu di akhir siang, witir malam yang paling baik di penghujung malam. Makanya kata Nabi, jadikan semua penutup semua salat malam witir. Lalu kata Nabi, musafir wa ukiran salatus safar, orang yang musafir salatlah kembali seperti pertama kali diwajibkan 11 rakaat. Itu makanya zuhur 2 balik kasar, asar 2 balik kasar, isya 2 balik kasar, subuh jadi kasar jo. No 2 di awal dah lama cie boleh maghrib jadi kasar lah, memang di awal tu. Itu di malam Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga tujuannya linuriyahu min ayatina, Allah ingin tunjukkan tanda-tanda kebesarannya di langit dan di bumi. Kalau tigo-tigo juga apa? Mungkin jam 2 jam 3 mereka sudah yang pertama Isra dulu. Tujuan hiburan. Kenapa perlu Nabi diajak jalan-jalan? Menghibur Nabi. Kenapa perlu dihibur? Begini ceritanya. Sebelum Nabi di Isra dan di Mi'raj kan turunlah surat Alam Nasrah Laka Sadrak wa Wada'na Anka Wizrak. Muhammad, kami akan melapangkan dadamu. Kami tahu dadamu sesak, dan kami akan melapangkannya di jalan-jalan. Maka sasak pada Nabi begini ceritanya. Isra dan Mi'raj itu terjadi tahun 10 kerasulan.
Setelah 10 orang Nabi, 10 tahun Nabi jadi Rasul, itu baru terjadi Isra dan apa yang terjadi 10 tahun itu masa yang paling berat dalam hidup Nabi. 10 tahun Nabi berdakwah di Makkah, hanya 100 orang yang masuk Islam. Yang 100 orang ini bukan orang hebat, budak-budak, orang miskin, orang dulu-dulu, yang gagah-gagah, yang ancak-ancak. Karena sejak zaman dulu, Ibu, pengikut dakwah Nabi itu bukan orang-orang gancang, bukan orang-orang sehat. Dulu Nabi itu 1000 tahun berdakwah, Ibu, 80 yang beriman itu pun yang miskin, yang laku-laku. Itu makanya yang mendengar ceramah Ustaz kok dan ancak-ancak, Ibu. Yang pensiun-pensiun banyak. Jadi sama dengan ancak-ancak, dengan gadi-gadi, yang bujang-bujang, gagah-gagah, ada siku, dampaknya kalau di Padang, dampaknya di mall, di kafe, ya kan? Jadi ada kafe-kafe, Bu, saya duduk di kafe. Ada rancak-rancak, nembon parfum, dan di masaji yang ceramah, nembon balsem, tarasa, nyanyi, malasi-lasi, selemur, rancak. Dulu. Itu pengikut Nabi itu orang guru-guru sebanyak itu, Ibu. Maka ditindas, ada yang dicambuk, ada yang disakiti. Kata Nabi, tidak aman kalian di sini, pergilah hijrah. Maka disuruh ke Ethiopia. Berangkat lalu tahun ke-6 itu 100 orang itu berangkat pindah ke Ethiopia. Untung Raja Nandasi mau menerima. Nabi, ibu yang menangis itu anakku. Anaknya. Kadang-kadang ibu kok masuk ceramah Ustaz kok desak-desak menangis. Padahal kalau kejadian itu Pak, Ustaz sedang ceramah, Pak desa-desa ibu menangis di belakang Tuhan. Itu ibu sabarah heran Pak, hebat ibu kodak penghayatannya sampai menangis dengan ceramah Ustaz. Ditanya, Pak kok menangis ibu dengan ceramah Ustaz? Iyo, ambo kambing ambo hilang sebenarnya lalu jambu ini mau dijambu Ustaz Tuhan. Ini yang menangis itu enggak aku loh. Jadi ibu kan menangis ketika kambing yang jatuh. Apa kalau bisa kambing itu? Jadi kan dah selalu menangis itu. Apa yang terjadi bersama? Ini cerita kemudian waktu tidak lalu cerita. Nah, jadi Nabi itu baru 10 tahun berdakwah, 100 orang yang masuk Islam. Dan sesat kata Nabi, seperti tugas ini gagal. Nanti baca di Asy-Syu'ara ayat yang kelima. Apa kata Allah? Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Nabi Muhammad itu baru di tahun ke-10 itu hendak menggorok leher sendiri. Nabi Muhammad diceritakan seperti hendak bunuh diri. Kenapa? Gagal berdakwah 10 tahun untuk segi kodak peknya. Itu rasa malu para nabi itu tinggi. Kalau tidak sukses dengan tugas, Nabi seperti ingin bunuh diri. Itu gagal jadi separuh sekolah minta mutasi jabatan lebih tinggi. Itu malu tak malu. Kok gagal jadi kepala sekolah berhenti? Tak minta karui kan? Aku tak bela kepala sekolah gagal. Apa kepala sekolah aku gagal memimpin sekolah aku kan? Minta tambah jabatan, ya, minta 3 periode bagai. Nabi itu ketika gagal akabakari di itu apa itu anak sasak. Nabi mencari umat kodak yang masih Islam loh. Makanya kata Allah itu, engkau hendak mengorok lehermu karena ingin orang beriman. Tidak perlu. Tidak perlu. Ini rasa tanggung jawab itu karena anak tanam tempe. Perlu. Aku ayahmu udah sekolah lebih. Datang SD ayahmu, tapi kalau disuruh aku pegang lapau membanding sesuatu, begitu pulang mengecek ya tak dolo lagi ayahmu. Selawe kau nagari sebanyak kau lapau, tak dolo siapa cari. Begitu Pak tanggung jawab. Jangan pulang dengan tangan hampa, itu masuk kasarnya. Itu soal tanggung jawab Pak. Berpantang pulang tanpa hasil. Kau mau orang Jepang Pak, kau pulang gagal bunuh diri. Itu mau orang Jepang itu maju Pak. Dan itu Nabi contohkan begitu. Sasak atau Nabi. Nah pindah setelah diundang ke Habasah. Tahun ke-6 itu tinggal Nabi dan keluarganya di Makkah. Diisolasi, dibaikot 3 tahun.
Orang Makkah sepakat seluruh suku, tak boleh jual beli, tak boleh transaksi, tak boleh menikah. Hingga Nabi menumpuk-numpuk pulang untuk di kota untuk makan. Aduh kan dimakan deh. Aduh binti, pulang dak rumah Jawa Barat kawan mengawal. Sasak itu Nabi di kota itu. Berhasil baikkan habis karena dimakan rakyat naskahnya. Mati Abu Talib, paman yang membela sejak lahir. Sesat pada Nabi. Bahkan itu bukan karena matinya tidak beriman, tidak mau paman mengatakan la ilaha illallah, maka sesat pada Nabi. Bahkan itu kata Nabi, paman saya kekal dalam neraka. Kenapa? Tidak beriman. Makanya kata Nabi, azab yang paling ringan di akhirat itu Abu Talib. Dia tidak dibakar dalam api neraka, dipakaikan sandal dari api yang ketika sandal dipakai mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan di neraka. Sesat pada Nabi. 3 minggu setelah Abu Talib mati, ini yang paling menyesakkan Nabi, mati Khadijah. Ini yang paling menyesakkan Nabi. Itu istri tampik curhat, tampik peyo begitu, tampik kalau sasak taman lapang kayak itu mati. Masalah ya, Khadijah ibu mati usia 65 tahun. Itu Nabi ditinggal usia 50 tahun. Nabi tidak pernah berduka dalam hidupnya kecuali mati Khadijah. Makanya tahun mati Khadijah disebut Amul Husni, tahun duka cita Nabi. Tidak pernah Nabi berduka Bapak Ibu. 6 anak Nabi dari Khadijah, 5 mati sebelum Nabi. Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab mati sebelum Nabi. Nabi yang kuburkan. Hanya Fatimah yang mati setelah Nabi. Tidak ada sedih Nabi. Nabi punya istri setelah Khadijah ada 9, mati pula 1 Zainab binti Khuzaimah. Nabi yang menguburkan. Nabi tidak bersedih. Satu-satunya buat Nabi bersedih mati Khadijah. Padahal Khadijah itu mati usia 65, Nabi tinggal umur 50. Terus jarak Khadijah Nabi ibu, Khadijah 2 tahun. Kamu tanya ibu, saya bertanya. Kok ada apa-apa mati ulang rumahnya umur 65, apa kok tinggal umur 50? Menurut ibu apa kok sedih atau senyum? Ayo tuh, kita lihat. Cuma aku di kampung aku ada pameo. Kalau mati orang rumah itu keluar lagi mau 65 itu mati juga 50 tinggal. Itulah mandang yang paling muncul. Cuma aku sebagai apa-apa tuh kalau mati orang rumahnya kalau menangis boleh kau jarinya. Cuma aku apa-apa aku lihat dia indah dan lu masuk berkabung. Ibu kalau mati suami ibu ambil bulan 10 hari dan boleh make up, dan boleh badak, dan boleh lipstick, dan boleh parfum. Itu ibu bagus kusui sampai bulan 10 hari. Tapi kalau apa-apa mati orang rumahnya hari itu besok potong rambut pakai kanco, pakai parfum. Nah itu berkabung loh. Jarang-jarang apa aku lama-lama berkabung sama istrinya. Jarangnya. Nabi tidak ibu. Kenapa Nabi bersedih? Kalau Khadijah sudah tua, dan mungkin cantik lagi. Umur 65 mana cantik gitu. Dan mungkin cantik kan. Ibu yang 55 umur lihat coba macam ini. Ada yang dicari lain. Makanya mencari camin itu takwi bagi. Dan bacamin kan muda-muda buka tuh dia buka HP. Dulu orang kan bacamin bukan kacau nah. Ini kan bukan merah HP. Ini rancak juga. Tentu Khadijah mati sedih Nabi bukan karena fisiknya, kenapa? Nabi sadar betul ibu tidak akan ada lagi wanita yang seperti ini tulus pengabdian kepada suami sampai hari kiamat, tidak akan ada lagi. Tidak akan pernah ada lagi wanita seperti ini yang tulus mengabdi pada suami sampai mati, tidak ada. Dan Nabi paham betul itu, tidak akan ada. Makanya begini ibu, ketika Khadijah sakit menjelang mati, datang Jibril menemui Nabi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, akhir salam Arabi Khadijah. Ya Muhammad, sampaikan salam Tuhan kepada Khadijah. Itu Jibril menyampaikan salam Tuhan ke Khadijah. Wa absir habil jannati min kasab, berikan dia kabar gembira surganya dari permata hitam. Jadi surga Khadijah itu khusus permata hitam, dari luar ada tampak ke dalam, di dalam tampak ke luar jadi seperti kaca film. Itu surga Khadijah. Dan kata Jibril, nasaf fiha wala nasaba, dia tidak akan capek dan lelah lagi. Kenapa bahasa Jibril begitu tidak capek dan lelah? Khadijah sejak menikah dengan Nabi sampai mati yang ada lelah, tidak pernah ada senang, tidak pernah. Itu makanya Bapak Ibu dalam hadis ini disebutkan ada 2 wanita yang melihat surga menjelang mati. Ketika dia akan mati datang malaikat di surga. Diperlihatkan 2 wanita yang melihat surga menjelang mati. Surganya disiapkan khusus dan dipertontonkan kepada ini. Yang pertama itu istri Fir'aun.
Asia. Nanti baca surat At-Tahrim ayat 11. Apa amal istri Firaun itu? Salat? Tidak. Puasa? Tidak. Zakat? Tidak. Haji? Tidak. Apa amal istri Firaun? Kok wanita pertama yang dari surga dan surganya dirancang khusus oleh Allah? Satu saja amal istri Firaun itu. Apa itu? Sabar sampai mati dapat suami Firaun. Ibu suaminya Firaun ibu. Mau lapak, mau pijak, mau sipak, tiap hari kan lapak itu. Tiap hari. Tapi istri Firaun ibu tak pernah melawan, tak pernah menggugat cerai, tak pernah update status. Kalau ibu udah begini kan sama cakap udah dapat update status. Ya kan? Cakap tuh suaminya kan kejam. Tahu? Cakap tuh suami tak kusangka. Banyak gini gitu. Sehingga tahu kalau sedunia perangi suaminya. Paknya jangan begini Pak, aku ajak ceramah kalau di kantor-kantor udah usah bilang apa-apa. Ibu-ibu gini Pak, no banyak tuh HP Pak, no aktif di media sosial Pak. Kok baca Pak, pulang rumah capek lah minta maaf, selalu dia update status. Sebab kalau saya bukan update status sebelum minta maaf habis loh. Aku baca pulang rumah aku, pulang aku minta maaf ya. Nyo update status ini ceramah santian amal kosong. Baca status rumahmu di jamaahmu kacau status rumahmu. Ibu tidak boleh. Istri Firaun tidak pernah begitu. Dia memang HP ada maksudnya, tapi tidak pernah begitu. Apalagi minta cerai. Karena kata Nabi begini, ayu mura'atin talaban min zawjiha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya, Allah haramkan mencium aroma surga. Hadis sahih. Bukan masuk surga, udah pasti haram. Mencium aromanya itu dari jarak 40 tahun, aroma surga sudah tercium. 40 tahun perjalanan, aromanya sudah tercium. Itu pun diharamkan Allah. Kalau ibu mengecek caranya, dan kalau ini sudah nyoba gaji, ibu tuh haram mencium aroma surga. Banyak ibu itu mengecek gini kok. Aku udah galak-galak, aku cerita aku. Ada penelitian ibu di Jawa Timur, saya baca sebuah jurnal itu penelitian. Katanya pengadilan agama di Jawa Timur itu 85% itu setelah corona ini terjadi, 85% itu angka perceraian itu tuntutan datang di perempuan. Dari 85% itu perceraian itu dominannya dari wanita karir, yang 85% pula dari guru-guru yang sertifikasi. Sejak sertifikasi itu angka perceraian tinggi. Jadi ibu ini lah malah sudah bergantung ke suaminya lepas. Dia bisa menghidupi dirinya dan anaknya. Sehingga suaminya tak punya kuasa untuk mendendam lepas. Ibu kalau aku tak usah ibu cari dan bisa ini curangnya kalau suami ibu harus mencium aroma surga. Jangan banggu ibu. Istri Firaun tidak minta cerai, tidak ada. Setiap dilapak, disipak, dipijak, dia hanya berdoa. Doanya diabadikan. Ibu baca surat At-Tahrim 11. Rabbi bni indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di surga ya Allah. Kali apa? Rabbi bni indaka. Lapak. Ibu-ibu mulai neko. Kamu lamang gitu. Apa repas? Ya. Asalnya sering ini apa? Rabbi bni. Nah, pakai siapa Pak? Rugi dan bawa ibu tadi.
menjawab itu matinya payah. Kamu lah mungkin jadi buat angka-angka juga kamu mati terus menjawab. Asalkan yang bilang ibu di suamiku, kamu udah sana lu sudah payah, aku kena coba di kau cuma nyanyi kamu tak rapi pilih. Dah, pokoknya mulai hari minggu jauh-jauh. Pacu doa turap deh. Pacu taruh, ya mungkin mereka pacu mana pacu terang ada apa terang apa pacu terus. Pacu itu jauh biasa deh doa istri Firaun. Tapi kan banyak muncul ni dah. Kamu juga, tapi Firaun ni dia cakap. Iya, katanya apa katanya jauh itu, kan si Firaun kan. Nah, itu amal istri Firaun yang membawa dia ke surga. Tak salat, tak puasa, tak zakat, tak haji, sabar dapat suami Firaun. Ada ibu dapat suami Firaun. Ada nyering ya. Tahan, doa. Kalau lagi bulu apa, udah kalau nyering, padahal sampai tahu. Nah, istri Firaun itu ya. Yang kedua, siapa wanita yang dari surga menyelamatimu? Datang malaikat ini surga yang khusus dirancang untukmu. Itu kata Nabi begitu. Itu Khadijah istri Nabi. Ibu, Khadijah salat seperti itu 5 waktu? Belum. Perintah salat setelah Khadijah mati. Lah mati Khadijah baru Isra dan Mi'raj, baru ada salat. Khadijah tak salat. Apa Khadijah puasa Ramadan? Tidak, puasa Ramadan setelah hijrah 5 tahun mati Khadijah baru ada puasa Ramadan. Zakat belakangan lagi, haji belakangan lagi. Khadijah tak salat, tak puasa, tak zakat, tak haji, tak tahajud, tak. Apa amal Khadijah itu? Satu saja amal Khadijah, tulus mengabdi kepada suami sampai mati. Tidak pernah Khadijah selama menikah dengan Nabi satu hari pun akan menggores hati Nabi, tidak pernah. Tidak pernah hati suaminya tergores sekalipun. Tidak pernah Khadijah itu kalau Nabi pulang tuh pipinya. Coba ibu baca sejarah ayat itu betul di ibu yang oke cik. Ya bapak bapak ibu dulu. Ibu bapak kami ini besar cina. Ibu dulu pokoknya yang paling banyak masuk neraka siapa? Ibu. Hadis sahih itu saya melihat ke neraka katanya. Tidak saya bayangkan ke neraka. Apa yang terjadi Rasulullah? Ra'aitu aksara ahliya bisa yang saya lihat masuk neraka itu paling banyak perempuan. Itu aku bidadari banyak di surga. Ibu ketik sukunya itu aku kami berganti bidadari sebagian itu. Ibu pakundo neraka banyak. Sahabat tidak kah mereka salat? Oh salat mereka rajin kata Nabi. Tahajud, puasa sunnah, baca Quran, khatam, sabata, menjadi taklim. Cuma masalahnya masuk neraka banyak perempuan yang furnal asir, banyak yang melawan membangkang ke suaminya. Nah, masalahnya itu tahajud rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, menjawab rajin, mau bodoh. Pokok ibu beranu bersama itu. Ya, Khadijah itu ceritanya begini. Itu sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah itu paling kayu ibu. Nabi itu adalah itu. Setelah menikah dengan Nabi, Nabi diangkat jadi Rasul. Kata Khadijah, semua harta ini pakailah untuk dakwah. Ada orang miskin masuk Islam, kasih dia. Ada budak-budak mau masuk Islam, merdekakan, beli. Semua harta Khadijah habis. Ketika Khadijah mati, ibu diceritakan hanya ada 3 potong roti di rumahnya, semuanya habis. Dan Khadijah puas ketika mati. Ibu, kalau ibu sebelum menikah jual paku kayu, bikin banyak tade pade rumah rancak, pokok rancak. Lama nikah jual paku tande. Ibu tidak sadar. Kalau kita lah, kalau semua aja deh. Khadijah dah memasuki usia 40 tahun. Itu Nabi itu bingung. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Nabi itu bingung. Apa bisa bau man kok pada membunuh, bercakap, membunuh anak, berzina. Masya Allah, baca rumah. Maka Nabi bapak di Gua Hira di Jabal Nur 1 tahun lebih. Manu yang disebut dan fahada. Manu bingung.
Seminggu pemandu pulang ambil makanan di rumah, ganti baju berangkat ke puncak gunung ke Bali. Setahun dah ibu. Khadijah anak surat, belanjo cari surat. Suami pulang 2 minggu pergi makan saya. Nyambil bakar, nyambil baju, nyampai deh. Belanjo lagi lah. Ibu berapik suami meninggal. Dah 1 tahun dah lagi belanjo. Nyam pulang pergi makan saya. Nyam tinggal baju-baju kumpul CB gitu. Apa yang ibu lakukan? Aku yakin berbunyi itu jabat, itu juasai, itu jabat. Khadijah hendak ibu pulang Nabi senyum tulus. Bahkan kalau nak pulang Nabi, misalnya hari Sabtu ini Nabi pulang, nak pulang Nabi itu Khadijah usia 56 tahun Bapak Ibu berjalan ke Jabal Nur Nabi lah mereka Makkah di Wahirab tu Ibu. Usia 56 tahun nah Khadijah berjalan pemandan makanan ke suami yang manung-manung dalam bukit dalam bukit. Ibu kau dapat suami contoh dah seminggu manung-manung di puncak bukit turun-turun juga. Ibu ada nasi gede, mati juga puncak bukit turun-turun. Khadijah anda ibu, mak puncaknya ibu di malam terima wahyu kata Jibril, Iqra ma'ana biqari ayat kamu baca, kau tak pandai baca, jauh kapik-kapik di Jibril. Di lubang batu tengah malam jam 2 beli kapi-kapi kurang cola kakakui tak tanggung kaki lebih setelah turun wahyu Nabi pun tampakkan lagi jam 2 malam tuh dia korok pintu Khadijah buka pintu dibuka jam 2 malam Khadijah sambiluni selimuti aku diselimuti 1, 2, 3 sampai Nabi tak kado tidak ada pertanyaan kok ibu pulang tengah malam apa belum buka pintu mana pulang mana mau dekor itu Khadijah. Ya, tidak ada pertanyaan satu patah kata pun dari Khadijah. Diselimuti sampai Nabi tidur. Itu makanya ibu-ibu kok pulang kami jadi tanyo-tanyo. Kok pulang kami makan, minum, mandi, lalu jadi tanyo-tanyo. Itu Khadijah model itu. Ikut dapat di pintu baru kamu ada di mana pulangnya? Siapa tadi? Mana? Amati baru kami. Itu maka kadang-kadang kami tunggu ibu lalu baru pulang kami. Pertanyaan di buku pintu dua, habis kalau kami. Ibu kalau pulang kami jadi tanyo-tanyo. Kok kawan tanyo ini kok makan apa, kau minum apa, kau lalu apa, aku udah al. Tapi kok manyo? Kadang kami dah mau pulang lo manyonya mati gitu. Khadijah tak pernah begitu ibu, memang tak pernah begitu. Besok pagi, lah jago Nabi lah tanam bantu Nabi baru tanya oleh suamiku, apa yang terjadi semalam? Baru Nabi bercerita. Tadi malam aku di lubang batu di kaki-kaki kurang takut kamu. Apa kata Khadijah? Suamiku, engkau orang baik, engkau rajin silaturahim, engkau rajin menolong orang, engkau tidak punya musuh. Mustahil ada makhluk yang ingin mencelakakan dirimu. Kecek Nabi, iya lah ada. Tanang Nabi, tanang. Itu dia sakinah namanya. Kok dia boleh ibu mungkin dia pada takut apa? Mama tadi malam tuh, ambon kaki-kaki kurang di rumah Bandung sudah ke situ, udah banyak orang situ macam aja ke situ lagi. Beda ibu, oh Khadijah dikenangkan itu yang disebut masalah itu makanya Nabi itu sedih ibu. Nabi itu ibu kalau banyak masalah ibu datang ke Khadijah habis masalah Nabi itu. Itu beda Khadijah dengan ibu. Kalau ibu tidak ada masalah apa, ibu kalau pulang mau kebanyak masalah. Maka ada cerita Pak. Jadi ada Pak kepala sekolah Pak. Kalau sekolah Pak. Jadi Satyo dia di HP itu profilnya Pak foto istri Pak. Apa kalau sekolah Pak? Foto orang rumah itu di HP Pak. Jadi Satyo ada masalah di sekolah aku Pak, sabari-bari masalah jadi ada istri Pak. Itu tanya nanti apa tuh tadi? Bukan ada masalah ada cari putih buku karena apa tadi? Itu hebatnya siapa? Jadi ada seorang guru kok kepo. Ada guru kepo. Tahu saya
coba itu Pak, anu jadi cari apa? Dia ada masalah sekolah apa? Baik guru murid guru yang lain apa kami menjadi foto ibu tanah apa bukan kok itu Pak iyo. Jadi dia cuma jadi sebab kadang-kadang masalah di mana di sekolah itu jadi bahasa kadang-kadang masalah menjadi foto rumah itu ketik masalah tapi kok kadang tidak. Ternyata masalah yang kadang kuat. Betul Pak. Saya masalah ini ketik ketika bertanah Pak jadi masalah bangun paling kadang yang dipukul Pak ada di sekolah kalau kudu cari kok ketik jadi kudu batang buang oh Khadijah ada begitu ibu kenapa kami menikah dengan ini kenapa apa ibu kami nikah untuk mengurus makan minum kami tidak perlu banyak rumah makan nggak piti ini sekarang makan bukan di sana banyak mah bisa gampang nggak perlu ibu urus lah ibu kami nikah itu mengurus baju kami tidak banyak laundry di bawah ini saja rahasia itu tuh ada cuci ibu pada pihak ada untuk apa kami menikah dengan ibu lintas kunu ilaiha bila kau datang kepada istri hatimu menjadi tenang itu tujuan kami menikah ibu posobu ibu tanam hati kami jadi kalau ada apa-apa dari sana dilakukan meja minum duduk pada rumahnya lalu rumahnya tuh ibu udah ada sakinah di rumah itu Khadijah begitu itu kenapa ketika Khadijah mati Masya Allah tidak ada yang membuat hati Nabi pecah kecuali Khadijah mati makanya ketika Khadijah mati itu diajaklah Nabi jalan-jalan untuk menghibur Nabi jadi jalan-jalan itu pernah dulu ya jalan-jalan itu pernah dulu ibu terakhir ya ibu tahu tidak siapa wanita yang dipuji Allah baca At-Tahrim ayat 11 ayat 11 At-Tahrim ayat kelima salah satu wanita yang dipuji Allah yang sama dengan istri Nabi kedudukannya itu Sa'ihat namanya yang menerjemahkan itu kurang pas dia tahu penerjemahnya tidak jujur menerjemahkan karena kosakatanya ada begitu As-Sa'ihat itu artinya wanita yang hobi jalan-jalan itu wanita yang dipuji Allah wanita yang hobi jalan-jalan dipuji Allah kecil ibu-ibu sepanjang tuh Ustaz ceramah dan terakhir tuh dicocok doanya tapi jalan-jalannya gak salah deh bu gak kawani gak minal masjid ilal masjid baru kamar saja jalan-jalan karena di masjid ada ketenangan hati Bapak Ibu kalau di rumah saja kok ada hatinya, cuma kau doa masuk saja apa? Allah maftahi abwaaba rahmatika. Apa doa Ashabul Kahfi masuk gua ketika dikaca-kaca orang dulu? Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Sama enggak doa dengan doa masuk? Sama-sama minta rahmat. Apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi? Dia dikejar mau dibunuh dan hatinya ditidurkan Allah 300 tahun. Setelah minta rahmat. Ibu bapak masuk masjid baca doa itu. Aku ditidurkan di masjid. Nah, datanglah ke masjid, insya Allah hati jadi tenang. Itu kuncinya berjalan itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, begitulah Bapak Ibu bilang balewet ini mari jajiwan. Dan mulai besok sampai kedua jatuh. Ya, tapi pas ada pun cik tadi ibu mulai hari ibu jangan jawe-jawe. Ah, itu secukupnya cik ibu amalkan pulang ada. Ya tapi tentu bapak ibu jangan salah paham lo ibu ikut rumah ngantuk bapak bilang akal baik bang dosa siapa dan mana yang banyak tuh mereka cerah setelah pun ibu kalau di mana
baca doa tadi Rabbi dunia indaka. Kadang ibu itu awak lah bakar dasar pulau mencari bukti malu apa tuh menyaringi jauh rawat rumah. Itu menjawab itu satu payah mah. Dan satu mencari mah berhenti lah pada hari ini berhenti. Nah, itulah pakai siapa apa. Alhamdulillah kawan Tuhan Ustaz dalam hiburan Allah yang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.